yang kaitannya dengan terbukanya kedok atau topeng para elit, para tokoh-tokoh besar Nusantara. Termasuk itu juga topengnya Bapak Jokowi, topeng Bapak Prabowo, juga topeng para tokoh-tokoh elit yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, tanggal 20 bulan 10 atau bulan Oktober 2024 adalah hari pelantikan Presiden baru Bapak Prabowo Subianto, sekaligus sebagai hari terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Dan itu artinya Indonesia sedang memasuki masa transisi kepemimpinan atau masa transisi kepemerintahan, yang kebetulan jika dilihat dari sudut pandang condro sengkolonya atau dilihat dari makna simbolik tahunnya, dari tahun 2024 beralih ke tahun 2025 sesuai dengan prediksi yang tertulis dalam Serat Jayabaya, Musarar, dan Serat Praniti Wakya, juga Serat Sabda Tama itu, Indonesia juga sedang memasuki masa transisi dari zaman Kala Bendu menuju zaman Kala Suba di 2025, yaitu memasuki awal masa era keemasan dan kejayaannya. Makanya jangan heran jika akhir-akhir ini mulai banyak beredar berita bahwa para pakar ekonomi dunia yang memprediksi ekonomi dunia bergeser ke benua Asia, dan ada 3 negara di Asia yang akan menjadi penguasanya, yaitu negara Cina, India, dan juga Indonesia. Ini artinya pada saat ekonomi dunia yang saat ini sedang mengalami krisis karena berbagai macam sebab, seperti dampak dari adanya wabah COVID-19 yang sudah melanda, lalu sebab adanya perang dan lain-lain, itu sebenarnya adalah bentuk penyebab alamiah masa transisi perekonomian dunia yang akan bergeser, yang sebelumnya didominasi oleh negara-negara Barat dan Amerika, itu akan beralih ke benua Asia yang ditopang oleh negara-negara di benua Afrika. Dan di balik masa transisi kepemimpinan atau masa transisi kepemerintahan di Indonesia sejak dilantiknya Presiden baru Bapak Prabowo, sekaligus sebagai akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo di tanggal 20 bulan Oktober 2024, yang kebetulan secara condro sengkolo itu bertepatan dengan masa transisi dari zaman Kala Bendu ke zaman Kala Suba, yang kejadian-kejadiannya itu sudah ditulis dalam Serat Jangka Jayabaya dan Serat Sabda Tama oleh Raden Ronggowarsito. Itu Indonesia akan mengalami 7 peristiwa yang kaitannya dengan terbukanya kedok atau topeng para elit, para tokoh-tokoh besar Nusantara. Termasuk itu juga topengnya Bapak Jokowi, topeng Bapak Prabowo, juga topeng para tokoh-tokoh elit yang lain. Sebelum membahas satu persatu, monggo silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, peristiwa yang pertama yaitu terbukanya topeng atau kedok tokoh-tokoh para elit yang mempunyai kepentingan pribadi, seperti kepentingan ambisi jabatan tetapi tidak kesampaian, atau ambisi kepentingan untuk memperkaya diri. Dan mereka adalah yang selama ini itu selalu membenturkan sesama anak bangsa, yang selalu menghasut dan memprovokasi, dan selama ini pun selalu membikin gaduh. Ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Serat Sabda Tama yang kalimatnya, "Den samyo amituhu ing sakjroning jaman kala bendu, yogya samyao
nyenyuda hardaning ati kang anuntun mring pakewuh-uwuhing panggawe awon. Yang kedua, yaitu terbukanya topeng para tokoh-tokoh yang aji mumpung, mereka yang membela kepentingan golongannya sendiri, tetapi cara yang mereka lakukan yang digunakan adalah selalu berdalih atau berpura-pura seolah membela kepentingan rakyat kecil, kepentingan wong cilik, atau rakyat jelata. Tetapi sebenarnya mereka semakin diketahui topengnya itu tidak membela kepentingan bangsa dan negara, tetapi hanya mementingkan golongannya sendiri. Itu sesuai dengan yang disebutkan pada serat Sabda Tama pada kalimat bedo kang aji mumpung nirwaspada rubedane tutut kakindilan manggon anggung atut wuri tias riwut ruwet dahuru korup sinerung agoro. Yang ketiga, yaitu terbukanya topeng para tokoh-tokoh yang menjadi ular berkepala dua. Dia membela kepentingannya sendiri dan sebenarnya mereka itu ditumpangi oleh kepentingan asing dengan cara mereka selalu menakut-nakuti dan berpikiran buruk yang sebenarnya merugikan bangsa dan negaranya sendiri. Dan mereka itu rela mengesampingkan adat budaya bangsanya sendiri, bahkan dengan menggunakan jalan agama. Tetapi akhirnya mereka itu malu sendiri. Ini disebutkan pada serat Sabda Tama dalam kalimat ilang budayanipun tanpa bayu weyane ngalumpuk sak ciptane wardaya ambebayani ubayane nora payu kari ketaman pakewuh. Lalu yang keempatnya, terbukanya kedua orang-orang atau tokoh-tokoh elit yang sangat ahli, entah di bidang hukum, entah di bidang ekonomi dan lain-lain. Tetapi mereka itu hanya pandai berbicara saja, tidak berani bertindak, dan sikap mereka itu berubah-ubah, tidak konsisten hanya karena demi kepentingan mereka sendiri. Di akhir 2024, tokoh-tokoh seperti itu kedoknya justru semakin terbuka. Itu sesuai dengan yang tertulis di serat Sabda Tama pada kalimat wartine poro jamhur pamawasing warsito datan wuswahanane apan owah angwahi, yaiku sansaya pakewuh ewuh oyo kang linakon. Lalu yang kelimanya, terbukanya kedok tokoh-tokoh elit yang sebenarnya selalu menghendaki perpecahan dan kerusuhan. Mereka semakin terlihat ambisi dan nafsu yang semakin menjadi-jadi. Entah dengan menampakkan selalu mengucapkan provokasi, selalu menghina pemimpin negara dan lain-lain, dan keburukan mereka itu selama ini seolah dibiarkan dan seolah tidak terkalahkan dengan kebaikan-kebaikannya para pemimpin. Itu dijelaskan dalam kalimat sidining kala bendu saya ndodro ardaning tias limut nora kena sinirep limpating budi lamun durung mangsanipun malah sumuke angradon. Yang keenam, yaitu terbukanya kedok tokoh-tokoh atau para elit. Siapa yang sadar dan benar-benar ingin bersatu dan berbuat kebaikan demi bangsa dan negaranya, yang ingin menjaga kerukunan dan ingin bersatu demi bangsanya, meskipun dia dulu itu pernah dianggap dan dituduh sebagai musuh negara yang berbuat kerusakan. Ini disebutkan dalam kalimat dironing durta katut anglakoni ing penggawe runtut.
tiase katrem kayoman hayuning budi budiarjo marjaying limut amawas pangesti awon. Lalu yang ketujuhnya yaitu terbukanya kedok tokoh pemimpin yang akhirnya bisa membuat semua orang itu tersadar ternyata selama ini dia adalah tokoh pemimpin yang mewariskan kebaikan, yang akhirnya itu diakui meskipun sebelumnya banyak yang menentang dan yang membuat rakyat dan pemimpin akhirnya rukun dan bersatu sehingga tidak ada lagi saling mencela antara rakyat yang dipimpin dan pemimpin tersebut. Ini disebutkan dalam kalimat ninggal pakarti dudu pradabaning parintah ginugu mring pakaryan saregep tetep nastiti ngisor dhuwur tias jumbuh tan ono wahon winahon. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.